Halo pengiman semuanya, jadi kembali lagi di YouTube channelnya Milka dan Wang Jen China Vlog, orang Manado di China. Jadi hari ini hari Senin ya pengiman, dan kita mau ajak Xiaokoro untuk Chushoushu atau operasi ya pengiman, karena ternyata kan beberapa minggu belakangan ini Xiaokoro itu kayak kurang bersemangat, makan minum biasa banyak, dia kebanyakan minum air, terus dia kayak ada kotoran di mata yang berlebihan begitu ya teman-teman. Saya pikir itu biasa kan, karena dia makan dan minum biasa, tapi suami memperhatikan sekali ya anjing-anjing kami ini. Jadi diajak ke dokter hewan dan ternyata benar sekalianan dia sakit. Jadi dia itu kayak orang, kayak manusia tuh, kalau perempuan kan kayak ada masalah di bagian rahim ya pengiman. Jadi dikarenakan katanya pas lagi haid, pas lagi masa haid, sebenarnya anjing itu tidak boleh dimandikan. Dan ada satu waktu saya juga tidak tahu kan, saya mandikan ini Xiaokoro. Nah, jadi kayak ada virus itu atau bakteri yang masuk sampai di daerah rahimnya, sehingga dia sudah infeksi di dalam ya pengaman. Jadi hari ini mudah-mudahan dokter ada jadwal ya untuk susu atau operasi kecil untuk Xiaokoro. Jadi dia sekalian pengangkatan rahim ya pengiman. Jadi dia sudah tidak bisa hamil lagi, kasihan sekali ya. Sebenarnya saya sedih juga sih. Dia di bawah sini ya pengiman. Jadi Xiaokoro ini sudah satu kali melahirkan ya pengiman. Jadi dia ini adalah anjing pertama kami berumah tangga. Jadi awal 2019 suami beli dia, kasih hadiah ke saya biar ada teman di rumah gitu. Jadi dia kurang lebih juga sudah 3 tahun dan sudah melahirkan satu kali, dan anaknya itu Teddy. Ada 4 anaknya, tapi yang 3 diadopsi orang, terus Teddy tinggal di rumah. Jadi Yoyo dan Teddy sekarang mereka sedang menunggu kami di rumah ya. Jadi sebelum jadwal operasi hari ini itu Xiaokoro sudah dikasih suntik antibiotik selama 3 hari. Jadi 3 hari kita rutin ke dokter untuk dikasih dia suntik antibiotik. Jadi kayaknya dia sudah tahu ya penyamannya, kalau kita ajak dia ke mobil, dia sendirian pasti diajak ke dokter hewan. Suami saya sangat-sangat bertanggung jawab sekali ya, bukan cuma terhadap saya tapi juga terhadap binatang peliharaan kami. Karena kan kalau misalnya di kampung, kalau anjing sakit ya dia pasti cari obat sendiri, maksudnya sembuh sendiri. Makanya saya juga cenderung kayak cuek begitu ya teman-teman. Sayang sekali, tapi kalau soal kesehatan anjing saya tidak terlalu memperhatikan awalnya. Jadi belajar dari suami juga, tanggung jawab bukan cuma sesama manusia tapi untuk hewan yang kita pelihara ya begitu ya. Oke, jadi kita sekarang dalam perjalanan ya. Jadi dari rumah sampai di dokter itu kurang lebih 5 menitan. Jadi kita sudah ada di pusat kota ya.他做这个手术应该是没事儿，但是吧，有可能会死，因为做手术说不好，但是呢，应该是没事儿，就是做手术的时候也有可能会这样，很小，明白吗？就是人去医院做手术也是，对吧？你这个你知道吧？就是你身体有一个准备啊。Kata suami itu, oh ya, walaupun dokternya sudah berpengalaman, tetapi tetap ada kemungkinan untuk operasinya gagal ya pengiman, bisa mengakibatkan Xiaokoro ini wafat. Tapi
kemungkinan cuma kecil, tapi katanya saya harus junpei atau harus ready ya, harus siap dengan segala konsekuensi. Karena ini juga tindakan memang harus dilakukan ya pengyoman, karena kalau ditunda atau minum obat, dia minum obat tidak akan sembuh, ataupun suntik tidak akan sembuh. Jadi dia harus diangkat betul ya pengyoman ya. Jadi saya juga agak deg-degan ya pengyoman ya. Saya pernah melihat satu kali dokter operasi melahirkan ya, sesar. Karena ada anjing tertentu kayak bulldog begitu, mereka tidak bisa melahirkan sendiri karena ukuran badan mereka, jadi mereka itu harus dioperasi sesar dan berhasil. Tapi kita harus ready juga untuk, atau harus siap untuk konsekuensi yang ada ya, sesuatu hal yang tidak diinginkan juga harus siap. Saya sayang sekali kepada Korote, jadi dia pakai nama Minahasa Korote, tapi kalau disingkat Xiaokoro. Seperti Xiaokoro. Nah ya. Nah pengyoman, kita sudah sampai di klinik kesehatan hewan ya, yang ternyata hari ini sibuk juga karena ada beberapa pasien anjing yang sedang mendapatkan tindakan medis, itu kelihatan sedang diinfus. Mereka ini juga anjing jenis poodle kayak Xiaokoro, cuma mereka itu ya, yang bulunya warna putih ya pengyoman ya. Nah jadi di Changli ini biasanya orang suka memelihara anjing yang ukurannya kecil, karena rata-rata orang kan tinggal di apartemen. Nah kalau mereka yang rumahnya agak jauh ya, bukan di pusat kota dan memiliki halaman, mereka bisa memelihara anjing yang lebih besar ya, kayak golden retriever, anjing German shepherd, dan anjing-anjing besar lainnya. Nah yang untuk di kampung biasanya kan mereka memelihara kambing dan lain-lain, mereka biasanya memelihara juga anjing yang lebih besar juga sebagai penjaga ya pengyoman ya. Nah pengyoman, jadi di samping klinik hewan ini ada pet shop yang lengkap ya. Jadi ownernya satu, mereka suami istri, yang suaminya itu adalah dokter hewan dan yang istrinya itu pengelola pet shop ini, yang mereka juga menjual berbagai macam jenis kucing ras yang harganya tentu mahal ya pengyoman. Terus di sini lengkap dengan groomingnya dan juga menjual berbagai dog food dan perlengkapan hewan ya pengyoman. Dan sebenarnya itu Xiaokoro itu dibeli di pet shop ini ya pengyoman. Jadi awalnya kita itu sering rajin datang di sini untuk grooming Xiaokoro, cuma karena jaraknya lumayan jauh dari rumah, terus baru-baru ini juga buka dokter hewan atau klinik hewan di dekat rumah dan fasilitas grooming juga dekat dari rumah, jadi kita sudah lama sekali tidak datang kemari. Namun juga karena kebetulan klinik yang dekat rumah itu tutup untuk sementara, kayaknya ada pulang kampung, jadi kami memutuskan untuk kembali ke tempat ini. Jadi mereka kayak sudah kenal ya pengyoman, apalagi dengan saya. Oke pengyoman, jadi ini Xiaokoro baru saja disuntik anestesi atau suntik bius ya. Jadi perlahan-lahan dia akan mengantuk sekali dan akan mulai kehilangan kesadaran diri, dan terus dipindahkan ke ruang operasi, ke meja operasi. Dan selanjutnya saya tidak bisa untuk mendokumentasikan proses operasinya ya pengyoman, jadi kami menunggu di luar selama kurang lebih setengah jam ya pengyoman.
Ya, sekarang ini Pengyoman Syokoro memang sudah 100% tidak sadar ya. Dan untuk yang gerak-gerak itu tinggal refleks dari tubuhnya saja. Jadi ini 1 menit sebelum operasi ya. Jadi saya dan Wang Jian sempat mengelus-ngelus karena kami berdua juga takut ya Pengyomannya. Dan akhirnya selesai operasi ya Pengyoman, puji Tuhan bisa berjalan dengan lancar. Ini Syokoro masih dalam pengaruh obat bius ya, jadi dia sementara perlahan-lahan akan bangun karena sudah disuntikan juga kayak obat begitu untuk kesadaran ya Pengyomannya. Jadi untuk dia sadar 100% itu membutuhkan 1 hari ya Pengyoman, karena sampai malam ternyata dia kayak masih ada kesulitan. Sudah bisa berdiri tapi masih kesulitan, masih puyeng-puyengnya Pengyoman. Nanti dia 100% pulih itu keesokan harinya. Jadi setelah kurang lebih ditunggu, didiamkan selama 5 menit di sini di klinik ya, terus kita diperbolehkan pulang ya Pengyoman.他挺接的他呀，他会合伙人。他经人的。来两张我他合伙人，双脚一双了。你养的这些呢？打，我觉得有可能打呀。Oke, jadi kita sudah di mobil ya Pengyoman. Syokoro sekarang sudah sadar 40%. Jadi dia perlahan-lahan akan normal seperti biasa. Jadi kemungkinan kok pas sadar 100% dia kayak merasakan tidak nyaman ya, tapi perlahan-lahan dia akan kembali normal juga. Dan kita sekarang sudah di jalan pulang. Cuaca hari ini juga hujan ya Pengyomannya. Saya menemani dia di belakang. Dan demikianlah video kita kali ini, mudah-mudahan kalian suka. Dan bagi yang pecinta hewan, khususnya anjing, sekali lagi saya mau informasikan ya pengalaman saya, berdasarkan pengalaman saya ke Syokoro. Jadi kalau anjing betina itu pas haid tidak boleh dimandikan ya Pengyoman, karena mereka sangat sensitif dan gampang ada virus yang masuk atau bakteri ya. Pengalaman dengan Syokoro ini, kesiang dia harus operasi dan pengangkatan rahimnya sudah puji Tuhan berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan kalian suka video kali ini. Jangan lupa untuk komen di bawah, share dan subscribe channel ini. Oke, Wang Jian sedang mengemudikan kendaraan ya. Jadi sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Hilka dan Wang Jian, orang Manado di China. Dadah, Wang Jian. Dadah.